نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء. نريد التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدعاة على الخير بشهر سلمي يسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتكون بأعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتكون بأعطائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتكون بأعطائك وترضى بقضائك. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang luar biasa banyak. Di antaranya dan yang paling agung ialah nikmat keimanan serta nikmat Islam. Juga nikmat kesempatan sehingga kita semua hadir di majelis ilmu yang insyaallah penuh berkah. Hadir di majelis ilmu yang jarang sekali orang sanggup untuk rutin datang ke majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Insyaallah juga mendapatkan nafrah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah wal inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan salawat serta salam Allah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan juga para sahabatnya. Nah, ikhwani, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian daripada kitab Nasr Dunia wal Wasiyah Ilmiah. Karya Imam Al-Bidayah Syarhul Mu'tazil Ibad wal Bilad Allah bin Alamin bin Muhammad al-Haddad. Mana di dalam kitab ini beliau membahas salah satu ilmu daripada 3 cabang ilmu yang Al-Fakir pernah sebutkan bahwasanya ini 3 ilmu pokok yang patut dipelajari bagi setiap muslim untuk memahami dan juga mengetahui dasar-dasar ketiga ilmu ini. Salah satunya ini ada di dalam kitab Nasr Dunia, yakni ilmu tasawuf. Ya. Ini salah satu fondasi daripada Islam. Kalau misalnya kita tahu kan ya, fondasinya Islam itu rukun iman sama rukun Islam sama rukun iman aja kacau. Ya, karena fondasinya Islam itu 3. Rukun iman, rukun Islam, rukun iman, atau lagi? Ihsan. 3 ini. Ya. Enggak cuma rukun Islam, iman, dengan cuma Islam sama iman aja, tapi ada ihsan di situ. Ya. Rukun Islam sebagaimana kita ketahui isinya ada di fikih semua tuh. Ya. Rukun Islam itu dijabarkan secara rinci di dalam ilmu fikih. Adapun rukun iman ada dipelajari di dalam ilmu tauhid. Ya, itu dijelasin semua tuh di dalam ilmu tauhid tentang rukun iman. Rukun ihsan ada di mana? Itu ada di dalam ilmu tasawuf. Apa rukun ihsan? Rukun Islam sama rukun iman insya Allah tahu semua. Rukun ihsan di Safinah ada. Nah, rukun ihsan, apa itu rukun ihsan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Rukun ihsan itu ialah anta ta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendaknya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, kalau kita enggak mampu kayak begitu. Ya, enggak mampu kita lagi sholat seakan-akan menghadap Allah langsung. Ya, kita enggak mampu kayak begitu. Fa innahu yaraka, yakin dalam hatimu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat. Ya. Jadi kita tiap ibadah itu nggak bisa sembarangan. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat. Ya, antara dua itu. Kalau nggak kita melihat Allah seakan-akan, atau
Kita sadar bahwasanya Allah melihat kita. Kita menyadari natrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Itu bukan apa namanya? Bukan ihsan. Apa nih? Ya, gitu doang bukan ihsan. Intinya di setiap gerak-gerik kita itu selalu kita perhatiin, karena di dalam kehidupan kita dari 24 jam dari kita tidur bangun tidur sampai tidur lagi itu isinya ibadah semua. Entah itu ibadahnya diri kita sendiri antara bainana wa bainallah, atau ibadahnya kita sama orang lain. Ya, kita ketemu orang dengan wajah senyumnya kita ibadah kan? Ya, kata Nabi SAW, tabassum fi wajhi akhika sadaqah, kama qala Nabi SAW. Senyumlah karena sesungguhnya tersenyum di hadapan saudaraku sama Islam itu sedekah. Kita cuma ketemu orang doang yang senyum, ibadah. Ya, kalau kita sadar bahwasanya kita senantiasa di dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita bakal lepas setiap ketemu orang. Bukan yang tegang, yang kini. Kenal ketemu. Iya, ketemu orang, apa orang tua datang, duit lagi. Gitu aja. Kagak beres tuh. Ya, mungkin dia sholat iya, puasa iya mungkin, yakin sama Allah iya mungkin, tapi di hati tidak ada ihsan. Paham? Kok apa bakar ini di sini anak ya? Kenapa pernah? Kenapa ya? Biar Ente, kamu tahu? Ini namanya luban. Ya, kita tahu kan luban ini? Tahu kan? Luban ini salah satu wangian yang dibenci sama jin. Tapi cintain sama malaikat. Allah. Ya. Rumah ente banyak jin, kemarin luban sepi insya Allah. Kemarin barang dari itu dibakar tuh malam-malam. Asupnya dikit ya, nggak gede itu. Kenapa ya? Barangnya nggak masak, kagak matang. Merah banget kan? Iya. Iya. Barangnya nggak matang kali. Asupnya dikit, apa? Ini banyak kan? Makanya gelap banget. Kemana-mana juga. Baik. Kalau dapat pakai ini, Hah? ya di mana-mana pakai ini. Jadi nama pakai ini. Nah, ini emang ada apa namanya itu Yesus juga. Dia nggak suka sama kopi gitu. Pengajian ini. Gak perlu cerita kita boleh. Kita yang ngomongin ilmu itu kan bukan. Jadi potong. Bahas ilmu. Jadi itu jadi orang itu bisa jadi kayak orang baik, ibadahnya kuat, keyakinannya sama Allah kuat juga, tapi hatinya kagak lempeng. Ya. Mau sebaik apapun orang dia ibadah, sholat malamnya banyak, tapi bukan didasari dengan niat yang baik, tidak ada keihsanan di dalam sholatnya baru nggak diterima. Kayak dibahas sih. Ya. Makanya perlu untuk mempelajari ilmu apa? Tasawuf. Buat apa ya? Buat ihsan. Tidak salah ini fondasi ilmu itu tiga. Fikih, tauhid, tasawuf. Fikih buat rukun Islam, tauhid buat rukun iman, ihsan, tasawuf buat ihsan. Ini tiga ini perlu wajib dipelajari. Ya, karena fondasi ilmu kita. Kadang ahli tasawuf kita langsung aja. Sholat capek-capek, kita udah pede-pede di akhirat kalau terima pahala yang banyak. Sholat malam tiap malam, semalam apa namanya sholat malam 20 rakaat. Tiap malam rutin, kurang baik apa? Kalau gini biasanya setahun sekali doang nih, sebulan gitu, 20 rakaat sampai 3 rakaat witir. Ini tiap hari, kayak begitu. Pede pikirannya bakal pas mati, pahalamu banyak. Tahunya kosong. Kenapa dia sholat malam? Karena biar dibilang orang ahli ibadah, biar dikira orang baik. Selesai. Nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, fikihnya kencang memang. Tauhidnya kencang, tasawufnya nol.
Selesai. Paham? Jadi tiga ilmu ini harus ada jalan barengan. Nggak bisa satu sama lain berdahulu itu jalan bareng. Ya, paham tuh? Jahilnya. Nah, mulai baca kitab kita kirim Fatihah dulu. Selesai kitab. Selesai imannya. فدرس الحبيب الشفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الى ارواح ابي اخوانه من انبياء المسلمين بالسالس والكلمه والتابعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين ثم الى سيدنا محمد الله والمعسى الى سيدنا الاستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم وجميع سالتنا على بعلوي وصولهم وفروعهم وذوقهم بعلم اجمعين ثم الى سيدنا طالب ربه وجسد يابي الى حبيب المنتقل بن عبد الله بن احمد حمد الكافي الى ابو لهب محمد رضا بن عبد الله سكاه الى ابو لهب علي زين العابد بن حسن سكاه هيدا ولا هي مهدي بن عبد الله شعبي الطاس بن الربيع بن محمد الكافي هيدا ولا الله صلى الله عليه وسلم عبد اصولهم وفروعهم وذوقهم بعلم اجمعين وخصوصا دار وصايا الكتاب النصائح الدينيه ووصايا الايمان يعني الامام ابن القبل الارشاد والثناء بن بلاد حبيب عبد الله بن علي بن محمد الغداد وأصوله وفروعه ومن انتسب إليهم أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويجزيهم بالجنة ويكثر بثباتهم من طيب حسناتهم ويفضل بجاههم وينفعون بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. قال الشيخ صالح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلمه بالدارين آمين إلى أن قال فتأمل رحمك الله هذا الحديث والذي قبله وأكثر النظر فيهما لعله ينشرح صدرك لقيام الليل ويكمل نشاطك وتصدق رغبتك فيه وينتفي عنك الكسل والغفلة والإكثار من النوم الذي فيه ذهاب بركة العمر وضياع الوقت وقد ورد في بعض الآثار أن من يكثر النوم بالليل يأتي فقيرا يوم القيامة ورد أن ركعتين في جوف الليل كنز من كنوز البر وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يقول الرب من عبده في جوف الليل فإن استطعت أن تكون مصليا في ذلك الوقت فكن وقال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس في سعيد واحد فينادي مناد بين الذي كانت تتجافى جنوبهم من المضاجع يبكون وهم قليلون فيدخلون الجنة بغير حساب الحديث فتأمل رحمك الله. Jadi masih membahas tentang masalah qiyamul lail. Ya, jadi sebelumnya dibahas banyak sekali masalah ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan qiyamul lail. Ya, 2 minggu yang lalu kali ya. 3 minggu yang lalu. Ya. Banyak sekali ayat-ayatnya tentang qiyamul lail. Salah satunya yang paling penting itu dibahas itu inna fil laili sa'atan la yuwafiquna 'abdul muslim yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Sesungguhnya di dalam satu malam, bukan di dalam satu malam. Inna fil laili, ya, di dalam malam, bukan fil lailah, tapi fil laili. Ya, kalau misalnya disebut fil lailah itu di dalam satu malam. Tapi kalau fil laili di dalam malam. Ya. Inna fil laili di dalam malam, di waktu malam itu saatan, ada waktu, ada saat. La yuwafiquha 'abdul muslim, tidak mendapatinya seorang hamba yang muslim yas'alullaha khairan, minta sama Allah Subhanahu wa taala kebaikan, ya. Jadi tidak ada dalam satu malam, ada dalam malam saat yang la yuwafiquha 'abdul muslim, yang tidak ada satu hamba muslim pun yang mendapatinya minta sama Allah Subhanahu wa taala apa aja yang baik-baik.
min amri dunya, baik itu perkara dunia. Ya, kata Nabi, minta sama Allah apa aja yang baik-baik daripada perkara dunia, wal akhirah ataupun perkara akhirat. Ya, perkara dunia ataupun perkara akhirat. Illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala bakal kasih ke. Ya. Jadi di dalam waktu malam itu ada saat seperti itu. Nabi kata Imam Haddad, wa dzalika kullu lailah, dan ini adanya saat ini ada di setiap malam, bukan cuma satu malam doang. Jadi setiap hari di waktu malam ada waktu yang kayak begitu. Ya. Kalau lam tarid fi fadlil lail wa fadli qiyamihi siwa hadha hadits kafa. Jadi Imam Haddad, kalau seandainya nggak ada hadis lagi tentang qiyamul lail kecuali hadis itu doang, cukup. Karena bayangin aja, ada satu malam yang dimana malam itu ada waktu di waktu malam, ada saat di waktu malam, jam-jam tertentu, ya, yang nggak disebutkan jamnya jam berapa di situ. Yang kalau kita minta sama Allah bakalan dikasih. Siapa yang kagak mau? Gitu lah. Ya, kita kalau udah dijanjiin sesuatu, itu udah pasti dikerjain. Ya, kita suruh ngerjain sesuatu bakal digaji, kita dibayar, udah pasti bakal dibayar. Mau nggak kita kerjain pekerjaan? Ya, gitu. Ini dikasih janji sama Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada waktu di satu malam kita minta di situ sama Allah apa aja, serah. Yang baik-baik minta sama Allah Taala. Ya, kita cari, kita kejar saat tersebut, bakalan dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita mendapati waktu tersebut, insya Allah pasti dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janjinya. Ya, wa innallaha la yukhliful, innallaha la yukhliful. Niat, oh itu baca kali itu sering itu doa apa namanya, habis azan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengingkari janji. Ya, kata Ammar rahimahullah, maka pikirkan hadis ini, renungkan hadis ini. Walladzi qablahu, dan juga hadis-hadis sebelumnya yang kita sebutkan itu sudah kita pelajari. Ba'athir nadhara fihi ma la'allahu yasha'u sadra li qiyamil lail wa yakul nasyatan. Dan perbanyak membahas tentang hal ini. Hadis-hadis ini sering kita bahas, sering kita sebut, sering kita baca, sering kita lihat, baca lagi itu hadisnya. La'allahu yasha'u sadra li qiyamil lail. Ya, insya Allah hatinya kita bakal dilapangin sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk qiyamul lail, supaya kita bisa bangun malam. Baik pun asy'arat, dan juga rajinnya kita, rasa rajinnya kita dibangkitkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk melaksanakan salat qiyamul lail. Ya, tasaddaq bataka fi, dan juga keinginannya kita terhadap qiyamul lail itu jadi benar. Kecintaannya kita, kesukaannya kita kepada qiyamul lail itu jadi benar, begitu. Bukan yang model omongan doang. Ya, sering kali kita ngomong kayak begitu. Pengen nih qiyamul lail, bacot aja tapi. Ya. Itu kalau kita sering kaji hadis-hadis ini, insya Allah, ya, ditimbulkan rasa rahmatnya kita, kesukaannya kita terhadap qiyamul lail. Kalau udah suka, ya bakal kita kerjain. Ya kan? So jauh-jauh makanan aja lah. Kita lagi pengen makan rendang di warung Padang, namanya apa sudah, 3 saudara. Enak tuh warung Padang. Jauh tapi mahal juga. Kita udah, iya kan? Kita baru begitu kan doang. Bayangin kalau sholat malam kita kan senangnya sama sholat malam, bukan rendangnya dari 3 saudara gitu. Iya, kita udah, iya, kita contoh aja. Tapi angkat kasal wal ghaflah, dan juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala al kasal wal ghaflah, kemalasan dan kelalaian. Ya, dihilangin sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh bisa cuma gara-gara kita sering baca hadis ini. Kita sering kaji hadis ini, sering ngedengerin ceramah-ceramah tentang hadis ini.
insya Allah dihilangin sama Allah Subhanahu Wa Taala rasa malas dan juga rasa lalainya kita terhadap salat malam. Wal iktaru fi an-nawm alladhi fihi dhahabu barakatil umr wa dhiya'ul waqt. Dan juga dikurangin sama Allah Subhanahu Wa Taala daripada banyak tidur di waktu malam. Ya, jadi dihilangin sama Allah Subhanahu Wa Taala malas, lalai, dan juga kebanyakan tidur di waktu malam. Ya, yang mana banyak tidur di waktu malam itu dhahabu barakatil umr, menjauhkan keberkahan umur. Ya, jadi banyak tidur itu begitu bisa menjauhkan keberkahan umur. Wa dhiya'ul waqt, dan juga buang-buang waktu. Iya, tidur mulu ngapain? Ya, jangan kebanyakan tidur walaupun malam. Ya, walaupun malam itu waktunya tidur, jangan kebanyakan tidur, buang-buang waktu, sayang. Ya, lu ngapain tidur mulu? Lari bersih mati. Hah? Bangun. Ngaji, sholat gitu. Ya, Waqadharna fi ba'dil athar, diriwayatkan dari beberapa athar. Ya. Athar ini hadis-hadis yang enggak resmi begitu, atau perkataan sahabat atau perkataan para ulama. Anna man yakthurun nawm bil lail, bahwasanya orang yang banyak tidur waktu malam, ya, jadi malam tuh kerjaannya tidur doang sampai ketemu subuh baru bangun. Tiap malam sholat isya tidur sampai ketemu subuh, gitu mulu tiap hari. Ya, itu ya fakiran yaumal qiyamah, dia bakal datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan fakir. Miskin. Fakir itu udah di bawahnya miskin. Ya, orang miskin itu ada perbedaan antara fakir sama miskin. Keduanya mirip. Bedanya kalau orang miskin itu dia punya penghasilan, tapi penghasilannya nggak mencukupi buat dia. Ya, ada aja kurangnya. Dari lubang tutup lubang, begitu aja terus, itu namanya orang miskin. Ya, tapi kalau orang fakir di bawah itu lagi lebih parah lagi. Buat makan sehari-hari dia pikir masih. Orang fakir, kadang hari makan, kadang besoknya kagak, gitu lagi. Itu orang fakir, perbedaan. Nah ini orang yang kebanyakan tidur malam, yaumul qiyamah datang nanti dia dikumpulkan di padang mahsyar fakiran dalam kondisi fakir. Jadi orang fakir, gembel gitu, arah, ya, siap. Warna diriwayatkan juga anna raka'ataini fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir, bahwasanya 2 rakaat nggak banyak ya, cuma 2 rakaat doang fi jawfil lail di tengah malam. Ya, kanzun min kunuzil bir, itu harta karun daripada harta karunnya kebaikan. Ya, jadi di dalam kebaikan itu ada harta karun juga. Gak cuma dunia doang yang punya harta karun. Di dunia kan harta karun itu macam-macam itu. Bisa jadi emas, koin-koin zaman dulu begitu, itu harta karun kan boleh begitu. Ya, koin emas zaman dulu atau koin perak zaman dulu atau porselen zaman dulu yang tua-tua begitu, mahal-mahal bandanya. Ya, itu duniawi sifatnya. Tapi di dalam agama juga ada tuh yang namanya harta karun. Apaan tuh? Sholat malam. Ya. Kebaikan juga punya dia harta karun. Apaan tuh harta karunnya kebaikan? Sholat malam. Jangan tinggalin jadi. Walaupun 2 rakaat, padahal 2 rakaat doang gitu. Disebutnya kayak begitu. Kanzun min kunuzil bir. Ya, sholat malam itu disebut sebagai harta karun daripada harta karunnya kebaikan. Biasa. Qala alaihi salatu wassalam, "Aqrabu ma yakunu rabbu min 'abdihi fi jawfil lail, fa istata'ta an takuna sadiyan fi dhalika al-waqt yakun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala paling dekat nih. Ya, paling dekatnya Allah Subhanahu wa taala daripada hambanya fi jawfil lail, itu di waktu malam. Ya, di tengah malam. Fa in istata'ta an takuna musalliyan fi dzalikal waqt fakun, maka kalau misalnya kalian bisa dalam keadaan sholat pada waktu itu, ya, fakun, jadilah kalian orang yang sholat pada saat itu. Ya,
Karena Allah lagi dekat-dekatnya sama kita. Ya, kalau sama orang aja kayak gitu capernya depan batu ya. Ya, caper kita kan suka sama orang, apalagi orangnya punya pengaruh tinggi. Apalagi kita punya perlu untuk orang caper biar lihat baik. Betul apa enggak? Sama bos, sama atasan, ada aja capernya pengen lihat baik. Betul enggak? Biar jabatannya kita naik, biar gajinya kita dinaikin. Sama Allah lagi malas kita caper. Iya, bayangin nih kita lagi di kantor, kita yang lagi kerja di tempat kerja, bos datang, pura-pura rajin atau kagak? Rajin. Lah iya, betul gak? Ini ada bos yang punya pengaruh, kita bisa pecat kapan aja sama dia. Pura-pura rajin gak? Pura-pura rajin. Ini Allah lagi deket-deket nih sama kita. Tidur, geblek tapi enggak? Bos di antara bos nih, raja di antara raja, pemilik di antara pemilik, terus dia tidur pas dia lagi deket-deketnya. Masalah kita itu. Kalau Allah lagi dekat, malah kita campur sama Allah, malah begitu. Tidur mulu. Kalau nongkrong sama teman-teman begadang main PS ya, banyak ya. Masalah masa muda dulu dia begitu. Malam-malam bukannya sholat malam, malam main-main, jalan-jalan lah apa. Jangan nih, sayang. Karena Allah lagi dekat-dekat di pada saat itu sama kita. Ya, di dalam Maulid Al-Baiqai itu disebutkan itu. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talib hajatin fa ulilun wa talib. Ya Allah Subhanahu wa taala yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Turun ke langit dunia, bukan secara fisik saja. Allah Subhanahu wa taala itu setiap malam turun ke langit dunia. Wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib. Apakah ada orang yang beristighfar? Ada nggak orang yang taubat kepadaku? Ya. Hal min talibi hajatin fa uniluhul matalib. Ada nggak orang yang lagi minta hajat dan punya hajat, minta hajat kepadaku pada saat itu? Fa uniluhul matalib, maka bakal aku kasih apa yang dia minta. Dengan apa? Dengan sholat malam, bangun malam doa sama Allah Subhanahu wa taala, ngaji ayat Al-Qur'an itu. Ya, mesti minta sama Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Karena pada saat itu Allah lagi turun ke langit dunia. Ya, bahas secara fisik lagi yang dimaksud. Ya, atau pengawasannya Allah Subhanahu wa taala itu mendekat kepada kita. Mendekatin diri. Artinya perhatiannya Allah sama kita itu lebih lagi. Allah Subhanahu wa taala lebih kedengerin lagi, lebih peka lagi. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah paham lah sudah sama kita segala macam itu. Ya, tapi ketika waktu malam itu beda lagi sudah urusan. Ya, berbeda lagi sudah. Pada saat ini jangan tidur-tiduran doang gitu. Ya, jangan cuma scroll Instagram doang. Ya, sholat malam. Apa itu buka di Al-Quran, ngaji ini. Taqra'u ma tayassara min Al-Quran, baca itu ayat Al-Quran sedikit. Ya, paling enggak 10 ayat kayak 20 ayat kayak enggak usah banyak-banyak. Ya, doa kayak kita sama Allah yang banyak. Yang khusyuk, yakin di malam kubur itu doa. Ya, setiap malam kita ini kayak begitu. Kalau bisa terus dalam hadis yang lain bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu fi sa'id wahidin. Jadi manusia itu bakal dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat di yaumul mahsyar nanti. Ya. Yuhsyarun nasu fi sa'id wahidin. Manusia bakal dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala fi sa'id wahidin, di satu lapangan. Gitu. Ya. Yang disebut padang mahsyar. Fayunadi munadin, bakal ada suara nanti yang manggil, ada orang yang manggil. Aina alladhi kanat tatajafa junubuhum anil madaji'? Mana orang-orang yang kalau tiap malam badannya jauh dari kasur? Mana orang-orang yang badannya jauh dari tempat pembaringan? Ya, pembaringan itu maksudnya di mana aja? Kita tidur di karpet ya sama aja, artinya tempat kita berbaring. Artinya mana orang-orang yang kalau malam justru kagak ada rebahannya, bangun dia terjaga. Fayaqumuna wa hum qalilan,
maka bangunlah mereka orang-orang yang agak tidur waktu malam, sibuk sama urusan sholatnya, sibuk sama urusan ibadahnya, sibuk sama urusan ngajinya, baca Al-Qur'annya, sibuk sama doa sama Allah Subhanahu wa taala, sibuk bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hum qalilun, dan mereka cuma sedikit. Ya, bayangin dari sekian miliar manusia atau sekitar miliaran manusia atau mungkin triliunan manusia dari awal zaman sampai akhir zaman dipanggil sama munadin itu. Tanyakan mana orang-orang yang bangun malam, yang bangun cuma sedikit. Bayangin aja. Ya, insya Allah kita termasuk daripada orang yang sedikit ini nanti di zaman akhir. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Akhirnya mereka semua masuk surga tanpa dihisab. Enak gak tuh? Karena salat malam nih kita bisa dipanggil apa namanya masuk surga tanpa hisab. Nah, sulit kan? Ya. Ini keutamaan dia mulai keistimewaannya bangun malam. Jangan disia-siakan. Ya. Bagaimana cara sholat malam ya sholat aja gitu. Harus bareng ngopi gitu bisa jelasin. Perlu tidur nggak perlu. Ya. Perlu tidur nggak? Tidak perlu tidur lagi. Habis sholat isya udah kelar, dia mau sholat malam lanjut, silahkan. Ya, azan jam berapa tadi? Setengah 8 misalnya. Ya, ngerjain sholat isya, sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, apa? Sholat sunnah qabliyah, sholat isya sama ba'diyahnya. Kelar katakanlah sampai jam 8 atau jam 8 lewat dikit sama wirid-wiridnya. Ya, yang panjang-panjang tuh. Kayak Zul Bahar segala serah ya, pokoknya. Panjangin sama dia wiridnya. Habis itu dia mulai sampai subuh gak apa-apa. Udah malam kan? Cuman kebetulan masih awal malam. Gak apa-apa di sholat malam terusin sampai sepertiga tengah malam, sepertiga malam boleh gak apa-apa. Kerjain. Gak perlu nunggu pakai tidur lagi. Nah, orang-orang zaman dulu banyak yang dia sholat subuh pakai wudu isya. Gak cuma Syekh Muhammad bin Salim, ya, saya cerita Syekh Muhammad bin Salim sholat subuh pakai wudu isya itu dia 35 tahun atau 40 tahun begitu sholat subuh pakai wudu isya rutin. Tapi yang mengerjakan hal seperti itu banyak, gak cuma dia. Ya, banyak jadi yang sholat subuh pakai wudu isya. Sebab apa? Gak tidur sudah malamnya. Sibuk sama urusan ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna qiyamul lail min afdali syai'in 'ala an-nafsi nasiyan ba'da an-nawm. Allah Subhanahu wa ta'ala ala fadl yang mulia. Fadl. Hanya gitu. Itu kalau kita biasa kalau sholat malam itu jam 2 jam 3, kalau pagi ngantuk itu biasa ya. Karena suka nggak kuat siang tidur sebentar doang kali ya. Untuk menghilangkan ngantuk malam itu. Untuk menghilangkan ngantuk malam. Karena jika siang ngantuk ya. Oh, jadi habis dia mulai siangnya ngantuk. Iya. Untuk menghilangkan ngantuknya gimana dong? Ya tahan. Kalau ditanya ngilangin ngantuknya gimana ngantuk itu umumnya kalau tahanin lama, ya misalnya ngantuk tidak tahanin lama atau tidurin sebentar hilang. 5 menit ya? Iya, hilang. Dan itu nggak capek. Ya. Mungkin pada awalnya itu berat. Awalnya pasti berat. Yang namanya qiyamul itu pasti berat awalnya. Karena balasannya masuk surga nggak pakai hisab. Iya, bisa. Kalau gampang dapat di piring cantik. Ya. Kalau gampang paling dapat cuma kaos, apa ya dapat. Bukan dapat masuk surga tanpa hisab ada. Ini hadiah, masuk surga tanpa hisab susah. Bahkan tadi dikatakan itu dalam hadis nanti yaumil akhir dipanggil tuh orang-orang yang dia mulai pakai aja dikit. Itu bukti bahwasanya dia mulai itu susah. Gitu. Berat, susah. Kalau dijelasin mah gampang, ngomong mah gampang ya.
Teorinya gampang, tapi untuk pelaksanaannya itu berat. Berat, iya. Iya. Bisikin terus. Apalagi kalau lagi akhir pekan, bola banyak malam itu. Pilih deh, malam penonton bola. Apalagi sekarang nih Piala Dunia, nah, malam mulu mainnya, dilema deh tuh, final lagi nih, gak nonton saya, ya. Big match lagi nih, yang main Argen, Prancis, wah gede-gede semua, gak nonton saya. Tapi ngantuk-ngantuk lah. Dilema deh tuh, akhirnya terpaksain nonton. Dia mulai ngantuk nonton bola sekarang, sialan kan? Iya. Kalau diganjel, diganjel balik-balik. Iya, jadi ngantuk itu wajar. Karena sholat malam itu susah, gitu. Dan bikin susah tuh sebetulnya bukan sholat malamnya, kitanya. Gitu. Terus gimana caranya biar kita bisa jadi kagak ngantuk-ngantuk lagi siangnya? Dibiasain, diulang terus. Ini hari kita kerjain paginya, siang paginya atau siangnya ngantuk, besok ulangin lagi. Begitu terus tiap hari ulangin terus. Sampai jadinya badan kita terbiasa sama game bola. Ya. Dengan kita melaksanakan satu hal secara berulang-ulang terus-terusan, setiap hari kita rutinin, kita jadwalin terus. Badan kita bakal sakit kalau nggak kerjain sekali. Iya. Biasa. Sekarang sudah terlalu terbiasa, gitu kan. Bahasa jauh-jauh minum deh, minum air. Sehari kita misalnya minum seberapa banyak? 2 liter. 2 liter biasanya. Kurangin setengah liter. Terus seger kan. Enggak. Lemes badan. Besok aja lemes langsung, hari kita kurangin seliter. Besoknya layu badan. Itu tergantung kebiasaan. Sekarang sudah terbiasa, padahal air doang nih. Air doang nih, kita kurangin cuma sekali liter, keduanya. Bukannya kita kurangin seliter, jadi seliter doang, minum agak setengah liter doang. Setengah liter masih segini nih. Ini kan 600 kan ini. Jadi segini tadi, ada minum dikit nih. Botol gini kalau misalnya 600 ml, iya kan? Iya 600 ml itu. Cuma kurang segini doang, nggak banyak. Sekali makan nggak habis nih. Cuman kurangin segini doang, ini bisa merubah gitu. Karena kita terbiasa sehari minumnya 2 liter. Ya, ada yang biasa minum 1,5 liter misalnya, itu udah terbiasa minum 1,5 liter. Dikurangin dari situ, ayo berarti. Bisa minum 2,5 liter atau 3 liter sehari, kurangin tuh setengah liter, lemes langsung badan. Karena badan dia sudah terbiasa kan, kayak begitu. Begitu juga sholat malam, kita biasain tuh, kita ada terus tiap malam. Ini hari sholat malam, besoknya kerjain lagi, besok lagi kerjain lagi, terus kita kerjain udah lama, gitu, sebulan, 2 bulan kita ulang terus-terusan tuh tiap malam. Itu biasa badan kita. Ya, nggak kerjain sekali, lahayu gitu. Kayak habis bikin dosa besar gitu. Ya, karena udah terlalu terbiasa badan kita. Ya, udah jadi apa istilahnya? Muscle memory. Udah jadi apa namanya memori di badan kita gitu loh. Muscle memory istilahnya, apa bahasa Indonesia-nya nggak tahu tuh. Ya. Hah? Refleks, kalau jadi refleks gitu ya. Muscle memory itu kayak semacam refleks gitu. Ya, ya, dan ini kan jaga silat nih. Kalau datang tuh langsung begini aja. Terus istilahnya muscle memory, udah kebiasaan gitu tangan kita nangkis kalau datang. Gitu. Ya, begitu juga sholat malam, itu udah kebiasaan sholat malam. Sekalinya nggak sholat malam tuh kayak yang apa ya? Gelisah. Kayak ente kehilangan muscle memory waktu lagi dipukul. Ini kena kan? Kalau biasanya kena angkis, atau kena. Paham? Gitu. Jadi kebutuhan juga. Jadi kebutuhan. Jadi kebutuhan secara nggak langsung. Paham ya? Paham. Jadi begitu. Cara membiasain kayak begitu. Insya Allah kalau kita kebiasaan ini kayak begitu, kagak ada ngantuk-ngantuk lagi. Itu cara ngilangnya nih. Gak bisa langsung ngilang begitu aja. Ya, kalau ulama zaman dulu ada beberapa cara mereka itu pakai kayu gaharu. Ya, kayu gaharu dinyalain bara, pakai kayu gaharu ditadangin dengan tali ekstrim memang caranya. Pedes.
biar pedih matanya. bawang, cabai. Mau nyoba kayak gitu, besar sekali ikutin. Itu Makanan apa sih? pedas-pedas, makanan pedas ya. Karena juga mereka ekstrim tadi, nggak usah diikutin. Kopi. Biasain aja, sedikit-sedikit. Ya, nggak usah buru-buru. Ayo itu. Abdul ya, tanya lagi. Apa lagi? Karena itu maksudnya pandangan Habib itu kepada seseorang atau masyarakat yang menganggap kita ini malam semalam ini dari ilmiah sendiri apa dari dokter sendiri katanya kalau kita jarang tidur ataupun susah tidur di malam hari katanya penyakit lah segala macam. Jadi intinya pandangan itu bagaimana gitu. Sedangkan kita lihat dari orang timur tengah pun entah dari Yaman, dari Arab dan lain-lainnya tuh malamnya itu bagaikan pagi, paginya itu bagaikan malam gitu. Jadi sepinya di pagi, malamnya itu ramai gitu. Di mana? Di Arab Saudi, gitu. Yaman, Mesir. iya. Maksudnya ramai itu malam, sedangkan di Indonesia sendiri ataupun di mana kan doktrinnya itu katanya jangan beraktivitas di malam hari gitu. Jadi menurut tadi itu tanggapannya bagaimana buat orang-orang yang seperti itu? Pertama anak koreksi dulu ya. Jadi mereka tuh bukan siang bagaikan bagaikan malam bagaikan pagi, enggak. Mereka malam tidur tapi tengah malam bangun. Paham? Kebanyakan mereka tidur malamnya. Tapi jam 2 jam 3 udah bangun. Buat dia mulai sholat tuh gitu jam segitu. Bukannya tidur full. Ya ada beberapa yang nggak tidur sama sekali kayak para aulia begitu, para soleh. Siangnya juga nggak tidur. Karena kasih contoh satu orang deh yang masih hidup orangnya. Mungkin umurnya udah 100 lebih sekarang. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumair. Tahu? Ada sering cerita dan beberapa kali cerita. Ya, dulu Habib Zain itu pernah sempat sampai diungsikan ke Indonesia karena dapat tekanan yang luar biasa di daerah Madinah. Ya, 2 tahun kalau nggak salah sempat tinggal di sini. Itu pernah satu waktu bikin daurah, semacam daurah begitu selama 1 bulan di daerah Puncak. Bukan ngaji kan, cuma ngumpul sama Habib Zain, ngelakuin apa yang dikerjain sama Habib Zain. Habib Zain megang tasbih, melintir tasbih, wirid, yang lain pada ikut. Itu doang. Habib Zain sholat, yang lain pada ikut sholat. Habib Zain ngaji Al-Quran, yang lain pada ikut ngaji. Begitu. Jadi kegiatannya cuma begitu, ngikutin doang. Habib Zain tidur, yang lain tidur. Habib Zain bangun, yang lain bangun. Ada punya guru itu dua, salah satunya adalah Habib Muhammad Ridha Abdullah Segaf rahimahullah taala. Beliau seminggu pulang, nggak kuat, matinya berkantong. Habib Ridha ada punya guru hafid, hufad, orang yang hafal Quran. Beliau itu cerita ada beliau, jadi kita kan muridnya kan ngobrol kan, misalnya ngapain aja sih, dapat apa aja gitu. Ada Muhammad Ridha itu Habib Zain tidurnya sehari cuma 1,5 jam. Sehari cuma 1,5 jam. Jadi wajar kalau yang lain harus buat. Sisanya wirid, zikir, sholat, ngaji atau murojaah, semuanya diisi sebagai begitu, nggak ada kosongnya. Guru Anda cuma sanggup ikutin seminggu, terus saya nggak kuat lagi, nggak kuat. Bukan karena harus pulang, tapi karena nggak kuat ikutin dia. Jadi aktivitas kerjanya biasanya, aktivitas kerja biasa gitu. Nah, ditanya orang kayak begitu. Nggak kerja lah. Kan lagi daurah. Jangan tanya aktivitas kerjanya. Lagi daurah. Lagi ngaji. Orang yang kayak begitu, orang yang semacam beliau itu ya subhanallah, bedanya itulah layak kasih bakal dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi yang nggak disangka-sangka. Dia nggak minta rezeki, dia nggak nyari rezeki yang datang dari dia. Wali. Jadi orang-orang yang kayak begitu kita nggak nalar, minta duit nggak pernah, ngomongin duit nggak pernah, duit datang baik dari orang gimana ceritanya. Nalar nggak masuk nggak masuk. Jangan dibayangin, jangan dipikirin, jangan.
Besok baru kerja lagi. Itu bukan buat orang yang kayak kita ya. Kita nggak kerja selesai nggak makan kita. Para warga. Maksudnya kalau buat kita gimana? Ya sama aja ya. Beda lah. Hah? Kalau kita sendiri Itu sedekat apa sama Allah kok kayak gitu? Beda banget itu. Deketin dulu. Itu yakin ya sama Allah ini kurang. Itu lagi sholat aja suka ngayal main-main. Sholat tahajud. Ya, kita lagi sendiri, jangan lagi sendiri kita. Ya, kita lagi ngumpul ngebahas ilmu, kadang-kadang pikiran kita permani. Iman. Ya kan? Padahal ngobrol nih, sembari ngobrol kita nih, bahas ilmu. Pikiran kita kan suka kemana-mana. Entar yang noleh lah, entar yang gimana lah, entar pikirannya kemana-mana tuh terbang tuh. Padahal kita lagi ngobrol nih, gimana nih? Ya, apa lagi yang beratnya nggak kita ketahui di mana posisinya, apalagi beratnya nggak pernah kita ketemuin sama sekali. Allah Subhanahu Wa Taala lagi sholat pasti ngelamun gitu. Ada ngelamunnya, ada lalainya. Jangan sampai kita sama orang-orang yang fokus itu luar biasa di atas kita gitu. Yang yakinnya itu luar biasa di atas kita. Kita yakinnya masih kurang gitu, jauh. Jangan coba-cobain ikutin gara-gara video kayak begitu terus ngikutin aja, yakinnya nggak diikutin. Bukan begitu. Paham ya? Itu jadi. Terus buat apa tadi pertanyaannya sih orang-orang? Ya makanya itu kita kan kayak Mundo kan ngalamin yang namanya malam tuh. Oh iya, ada ingat. Iya. Pertanyaannya. Ada punya pendapat soal masalah itu. Ya, karena bukan orang yang ahli di bidang kedokteran maupun di bidang agama soal masalah kayak begitu buat kondisi itu gitu ya. Tapi kalau yang Anda tahu ini para ulama pernah bilang ya, bahwa satu tubuh fisik dan rohani istilahnya lah ya, fisik jasmani kita sama rohani kita itu satu ya. Kalau salah satunya kenyang, yang lain nggak butuh makanan lagi. Betul ya? Makanan fisik itu apa itu? Nasi dan lauk pauknya, minum itu makanannya fisik. Ya. Kalau fisik kita kenyang, kalau harinya kita malas. Tapi ketika fisiknya kita nggak kenyang, nggak lapar kata dia, nggak kenyang, nasyat. Kalau begitu rajin. Ya. Begitu juga kalau misalnya yang kita kenyangin rohani. Berarti ini, dan itu pertanyaan nih, yang untuk tanyain. Ini kata ulama nih, ada yang ngomong. Ya, ada lupa siapa yang ngomong itu. Di kitab tapi juga lupa lagi, pernah baca tapi itu pernah ketemu gitu. Dan kita kasih pakan itu rohaninya kita dengan apa? Dengan sholat, zikir, ibadah-ibadah kita, ngaji Al-Quran. Kita kenyangin sekenyang-kenyangnya. Ketika rohaninya kita kenyang, jasmani kita nggak butuh makan lagi. Itu kata beliau. Bukan ada yang ngomong. Karena nggak punya pendapat kayak begituan. Jadi kalau misalnya kita perbandingin sama kata-katanya kedokteran sama orang-orang yang kayak begini, menyambung ya. jadi kayak ada bentrok gitu. Dan kita nggak bisa ikutinnya. Ya, gua kata Habib kalau kita rohani kerjain ya, gitu bisa tidak makan sama sekali, sholat deh, kan deh. Soalnya tuh, anak ngomong kayak gini tuh, anak ngalamin sendiri di Tahu orang yang nggak tidur malam terkena liver, tahu semua. Ini potensi kena liver, potensi kena ginjal apa macam itu. Baru basah dan begadang. Itu katanya mereka. Kalau begadang ngalor ngidul iya. Tapi kalau begadang di ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala ya kagak. Wah umur pendek Habib Zain tuh 100 lebih umurnya. Masih ada aja. Ini masih ada orang di Madinah. Kalau percaya, follow deh. Ikutin tuh kehidupannya. Jam setengah tidur sehari. Begitu yang muda-muda, cobain lah itu juga tidur jam setengah 2 hari aja. Begini dulu. Nggak usah lama-lama, 2 hari aja, 2 hari. Begini dulu kan. Sehari aja. Kalau sehari masih kuat kan, 2 hari nggak kuat.
Gitu 2 hari itu kadang sehari masih kuat gitu, nggak begini. Cobain. Sebab apa ya? Udah terbiasa kayak begitu. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa itu, badan kita sama aktivitas seperti itu nggak sakit ya, Kalau misalnya dokter nentang kali ini, bilangin vaksin, bilangin aja. Buat apa vaksin masukin ke badan? Biar badan kita bentuk antibodi, kalau virus itu datang lagi ngelawan. Artinya biar apa? Biar badan kita terbiasa sama ke vaksin. Ngerti? Sama ke penyakit. Ngerti nggak ini? Ini logika kedokteran nih yang kita mainin. Kedokteran bilang kayak begitu. Kita dikasih vaksin campak, dikasih vaksin cacat, dikasih vaksin apa lagi? COVID, dikasih apa lagi vaksin seperti itu. Terserah. Biar kita punya badan ini terbiasa ketika ada virus itu datang melawan. Udah biasa kan, ketemu gue malu, gue tahu deh cara ngalahin. Berarti begitu antibodinya gitu dilakukan sama untuk virus, sama untuk penyakit. Dan begitu juga sama sholat malam kita biasain kayak gitu terus-terusan, badan kita biasa. Yang biasanya kita gara-gara begadang jadi layu siang, kita seger-seger aja. Udah biasa. Gimana? Paham? Gitu. Jadi semua itu tergantung kebiasaan dan nggak bisa langsung tiba-tiba memper begitu aja. Perlu namanya riyadhah, latihan. Perlahan-perlahan. Biasain. Bangun misalnya kita nggak kuat bangun jam 3 lah, kalau bangun jam 3 malam-malaman kita bangun jam 3:30, jam 4 kayak bangunnya. Kan masih ada waktu tuh setengah jam kurang lebih buat sholat malam. Sholat itu 2 rakaat. Sama witirnya dikit. Habis itu minta semua Allah. Ngaji di Al-Quran dikit. Bisa ada tuh baca satu halaman mah Al-Quran pada saat itu. Satu halaman atau 2 halaman atau 1 halaman kan, 1 halaman itu cuma sebelah doang, bukan bolak-balik, enggak sebelahnya doang. Bisa 1 halaman kerjain, bisa 1 lembar bolak-balik kerjain. Kita biasa kayak gitu, tambahin gitu. Malam lagi dikit bangunnya. Kita di jam 4, di jam setengah 4. Nanti lama-lama udah terbiasa jam setengah 4 bangunnya, naikin lagi jadi jam 3 bangunnya. Dari jam 3 malam tuh tidur lagi sampai ketemu malam lagi. Atau katakanlah kalau tidurnya juga tidur qailulah doang, tidur setengah jam sejam doang sebelum zuhur. Ya begitu. Pakai qailulah doang gitu istilahnya. Dibiasain sama kita kayak gitu tiap hari. Namun itu setahun 2 tahun kagak bakal capek. Badan kita kebiasa langsung sama aktivitas seperti itu. Nanti. Jadi apa namanya, logika kedokteran seperti itu bisa dibantah ke logika dia sendiri. Kalau dokteran bilang kayak begitu, bilangin langsung vaksin nggak pernah ada kalau begitu. Dan itu sama kurang lebih. Yang satu obat jasmani biar badan kita terbiasa sama virusnya, yang satu lagi obat rohani biar kita punya badan terbiasa gitu sama makanan rohani kita. Berarti gitu. Baik tuh. Panjang banget jawabannya. Kalau pertanyaan lagi sekali kopi kita habis gini ya. Bapak dengan kata Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa la ashrafna ala Allah ashrafna fatub alaina tauba sirli kulli hawba fastur lana awati وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع بلغ الجود منا لا بانتساب منا بالمصطفى رسوله نقى بكل سوء
صلى وسلم ربي حتى حبلي وآله وصحبه وإذا الشهب والحمد لله ببذي وجزائي. اللهم اجمعنا هذا جمعا مرحوما تفرق على بعده تفرق المعصوم رسولنا ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا ولا من معنا ولا من حوالينا ولا من أهلنا ولا من أصحابنا ولا من جيراننا شقيا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول.